Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tordonis. Penampilan tim Garuda Under 20 saat menggilas Surya 1-0 benar-benar menjanjikan. Organisasi permainan berjalan baik, mulai dari belakang, tengah, hingga ke lini serang. Transisi negatif positif dari saat bertahan berubah menjadi menyerang atau sebaliknya juga berjalan bagus. Para pemain menunjukkan mentalitas kuat, bermain disiplin, penuh konsentrasi, dan jarang melakukan kesalahan elementer. Kepercayaan diri dan daya juang pemain juga tinggi. Mereka bertarung Spartan sepanjang 90 menit. Pelatih Sinteyong pun memuji para pemainnya sebagai atlet sejati. Kita tentu berharap penampilan meyakinkan saat mengalahkan Surya 1-0 kembali dipertontonkan saat menghadapi Uzbekistan di laga pemungkas malam ini. Sebab laga melawan Uzbekistan sangat penting dan strategis karena mengusung dua target sekaligus. Pertama, merebut tiket ke babak perempat final Piala Asia. Kedua, mematangkan skuad utama. Baik itu formasi dasar, konsep taktikal bertahan dan menyerang, juga mentalitas pemain. Karena kedua target itu sama pentingnya, yaitu lolos ke babak final dan memantapkan kerangka tim dan pemain utama, maka kita berharap pelatih Sinteyong mampu menyeimbangkan dua target itu secara cerdas dan optimal dalam 90 menit pertandingan melawan Uzbekistan malam ini. Peluang tim Garuda Muda mengalahkan tuan rumah Uzbekistan malam ini cukup terbuka. Sebab di satu sisi, pasukan Sinteyong sedang dalam performa terbaik dan kepercayaan diri yang tinggi. Di sisi lain, 2/3 langkah Uzbekistan sudah lolos ke babak 8 besar setelah meraih 2 kemenangan. Mereka hanya butuh hasil imbang melawan Indonesia. Kalau toh kalah dari Indonesia, Uzbekistan masih bisa lolos jika Surya bisa menahan imbang Irak. Meski tidak mudah menundukkan tuan rumah Uzbekistan, peluang Muhammad Ferrari dan kawan-kawan untuk menang 50-50, 50-50. Dan saya mempunyai 5 poin analisis bagaimana mengalahkan Uzbekistan malam ini. Pertama, don't change the winning team. Prinsip jangan mengubah tim pemenang sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri tim menghadapi tuan rumah di laga penentu yang penuh tekanan malam ini, sekaligus mematangkan kerangka tim utama Sinteyong menuju Piala Dunia Under 20 bulan Mei Juni mendatang. Dari dua laga melawan Irak dan Suriah, saya menilai pelatih Sinteyong sudah menemukan antara 15 sampai 18 pemain sebagai kerangka tim utama. Dengan masa persiapan sekitar 2 bulan dan bergabungnya Marcelino Ferdinand awal April plus 3 pemain naturalisasi akhir April, maka saya melihat level kualitas tim Garuda Muda ini menjadi sangat kompetitif di Piala Dunia 2023 nanti. Bahkan bukan hanya lolos ke 16 besar, peluang untuk maju ke babak 8 besar pun terbuka. Sebanyak 15 sampai 18 pemain utama yang sudah terbentuk di Uzbekistan tinggal dimatangkan saja secara teknik taktik dan mental dalam pelatnas jangka panjang 2 bulan yang konon akan digelar di Belanda. Plus sekitar 8 sampai 10 laga persahabatan internasional yang kompetitif. Sebut saja ada wakil dari Amerika Latin, Eropa, Afrika dalam 2 bulan ke depan. Jadi tim Uzbekistan tidak perlu diotak-atik lagi. Kekuatan Garuda Muda otomatis naik level ketika Marcelino Ferdinand dan 2 sampai 3 pemain naturalisasi bergabung dalam pelatnas April mendatang. Catatan kedua,
tim Garuda Muda perlu memperkuat mental pemenang yang didukung disiplin tinggi dan kepercayaan diri yang kuat dalam memainkan filosofi dan gaya khas sepak bola Indonesia, yaitu bermain agresif, cepat, rapat, dan mengandalkan bola-bola pendek dan sekali-sekali dikombinasikan dengan long passing dari belakang langsung ke striker tunggal di depan atau ke dua penyerang sayap. Mental pemenang berarti tekad baja untuk mengalahkan lawan siapapun di lapangan. Tekad baja berarti lapar kemenangan. Tekad baja mengalahkan lawan dan lapar kemenangan ditunjukkan oleh setiap pemain dengan bermain total, kerahkan segenap kemampuan, berani bertarung, konsentrasi tinggi, serta disiplin posisi dan peran selama di lapangan. Dengan memperkuat mental pemenang di ajang sekelas Piala Asia ini, maka masalah takut kalah melawan tim kuat seperti yang dikeluhkan oleh pelatih Sinteyong selama ini, terutama melawan Thailand dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara, bisa dihilangkan. Apalagi nanti melawan tim-tim kelas dunia di ajang Piala Dunia Under 20 Mei Juni mendatang. Jadi perlu dilecut mental pemenang dalam diri pemain menghadapi laga melawan Uzbekistan malam ini, setelah dalam laga kedua berhasil membekuk Suriah. Maka para pemain harus dilecut bahwa giliran Uzbekistan harus dikalahkan malam ini. Poin ketiga, pelatih Sinteyong perlu mematangkan formasi dasar dan memberikan menit bermain untuk sekitar 4 atau 5 pemain pengganti. Formasi dasar 4-5-1 yang bisa berubah menjadi 4-3-2 atau 4-2-3-1 saat menyerang harus dimatangkan dalam laga melawan Uzbekistan, sehingga bisa dievaluasi kekuatan dan kelemahannya. Tentu bersama dengan itu, bagaimana penampilan 11 pemain starter saat mengalahkan Suriah. Untuk kepentingan strategi jangka panjang menghadapi Piala Dunia Under 20 tahun depan, bulan Mei Juni, pelatih Sinteyong tetap penting melakukan pergantian pemain sejak menit ke-60 atau 70-an. Hal ini penting karena pemain Indonesia sejauh ini hanya bisa bermain full dengan kekuatan tenaga yang full hingga menit ke-60. Tentu strategi pergantian ini bukan sekedar untuk mempertahankan keunggulan atau mengejar ketertinggalan dalam duel melawan Uzbekistan malam ini. Target utamanya strategi pergantian pemain untuk memberi menit bermain yang cukup kepada 4-5 pemain pelapis seperti kiper Cahya Supriyadi, bek sentral berdarah Jerman Brandon Soinemann, gelandang sayap Avianto Niko dan Frankie Misa, lalu ada gelandang tengah Ginanjar Wahyu serta striker sentral Rabbani Tasnim. Pertimbangannya, sulit bagi pelatih Sinteyong mendapatkan event kompetitif sekelas Piala Asia ini sampai nanti pagelaran Piala Dunia Mei Juni mendatang. Jadi saat melawan Uzbekistan yang penuh tekanan adalah momen terbaik bagi pelatih Sinteyong untuk membuat rapor bagi skuadnya sebelum nanti berlaga di Piala Dunia Under 20. Poin keempat, besar kemungkinan Uzbekistan yang bagus dalam organisasi permainan akan berusaha mendominasi permainan, akan berusaha menekan lini pertahanan Indonesia. Dalam situasi seperti itu, saya melihat bahwa taktik ular kobra bisa menjadi alternatif yang efektif bagi tim Garuda Muda. Ketika bek atau kiper Uzbekistan menguasai bola, 3 penyerang timnas mundur mendekati garis tengah. Tidak perlu secara agresif mendatangi bek atau kiper Uzbekistan yang menguasai bola. Dalam posisi berdiri di sekitar garis tengah,
3 striker plus gelandang, maka ada 3 manfaat. Pertama, ruang permainan menjadi sempit di area tengah yang mempermudah pemain-pemain Indonesia bisa merebut bola, karena pemain-pemain kita unggul dalam kelenturan dan daya kedut dalam sprint pendek. Inilah yang saya maksud taktik ular kobra. Perilaku ular kobra saat ada musuh biasanya berdiam, tidak bergerak. Tetapi begitu lawan lengah, langsung dipatok. Nah, taktik ini bisa diterapkan ketika pemain Uzbekistan naik menyerang, membuild up serangan dari bawah. Pemain kita seakan-akan mundur dan berdiam di sekitar garis tengah. Kita tidak melakukan tekanan. Begitu berhasil menguasai bola di lini tengah, 3 penyerang kita langsung melakukan sprint cepat di kedua wing ataupun penyerang tengah, Hoki Caraka langsung ke jantung pertahanan. Jadi melakukan serangan balik cepat dari garis tengah, bukan dari lini bawah. Pola serangan balik mendadak ala ular kobra seperti ini beberapa kali mengancam gawang Suriah maupun sebelumnya mengancam gawang Irak melalui Hoki Caraka, Roberto Kowateh di kiri maupun Hugo Samir di kanan, atau Zaki Ashraf yang muncul dari second line. Gol ke gawang Suriah lewat Hoki Caraka lahir dari cara menyerang serangan balik secara mendadak ala ular kobra seperti ini. Strategi ini juga bisa dipakai untuk mengatasi kelemahan tim Garuda dalam organisasi serangan balik seperti yang dikeluhkan oleh pelatih Sinteyong. Jadi pemain Indonesia perlu melakukan serangan balik dari garis tengah ke lini pertahanan hanya cukup dengan 2-3 sentuhan dan sudah langsung mengancam gawang lawan. Pemain Indonesia tidak punya kemampuan mengorganisir serangan balik dari lini bawah, tengah, dan depan. Bakal mudah dipotong atau dihalau oleh lawan. Catatan kelima, pemain tim Garuda jangan melancarkan serangan dari lini bawah, build up serangan dari lini bawah, tengah, ke depan. Terutama saat gelandang-gelandang Uzbekistan melakukan pressing. Kiper atau back Indonesia langsung melepaskan bola ke arah Hoki Caraka di striker sentral atau kedua penyerang sayap saat lini tengah dikunci atau dipres oleh pemain-pemain Uzbekistan. Saat bola diarahkan ke 3 penyerang di dua sayap maupun ke Hoki Caraka, maka pada saat yang sama pemain-pemain gelandang kita, baik gelandang tengah maupun gelandang sayap, segera naik untuk mensupport, terutama untuk merebut second ball, bola kedua, yaitu bola muntahan, bola yang dihalau oleh pemain Uzbekistan, segera direbut oleh pemain gelandang kita dan langsung kemudian melakukan serangan balik atau mengancam pertahanan dari Uzbekistan. Sedangkan long passing ke arah penyerang sayap, bola diarahkan terutama ke belakang dari back Uzbekistan. Dari Muhammad Ferrari misalnya atau Robbie Darwish bisa melakukan long passing ke Hugo Samir ataupun ke Roberto Kowateh, tetapi di belakang, di daerah kosong, di belakang dari back Uzbekistan. Karena baik Roberto Kowateh maupun Hugo Samir memiliki kecepatan dan ball skill untuk menguasai bola dan kemudian menusuk masuk ke lini pertahanan dari Uzbekistan. Beberapa peluang emas bahkan gol dari Selandia Baru dan Guatemala dalam turnamen mini 2 pekan lalu di Jakarta lahir atau tercipta akibat build up serangan tim Indonesia dari lini bawah ke lini tengah dan berhasil direbut oleh pemain-pemain lawan. Perlu dipahami bahwa
Selain kelemahan dalam kontrol dan passing, postur dan fisik pemain Indonesia juga lemah, sehingga hampir sulit untuk melakukan keep the ball, mengawal bola, menjaga bola agar tidak mudah direbut oleh lawan. Permainan kombinasi 1-2 baru bisa efektif dan aman jika dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia melewati garis tengah, terutama di sepertiga lapangan lawan. Sahabat bola mania, 3 laga Piala Asia di Uzbekistan menjadi modal besar dalam menghadapi Piala Dunia Under-20 Mei-Juni mendatang. Bahkan jika permainan tim Garuda Under-20 saat mengalahkan Suriah 1-0 bisa tampil konsisten saat melawan Uzbekistan, pelatih Shin Tae-yong tidak perlu terlalu khawatir jika ada 1 dari 3 pemain naturalisasi yang kini sedang berproses di DPR akhirnya batal bergabung. Seperti diberitakan dalam 1-2 hari terakhir, Justin Abner ternyata dipanggil oleh timnas Under-20 Belanda untuk laga persahabatan melawan Prancis akhir Maret mendatang. Sekali lagi, laga melawan Uzbekistan malam ini merupakan kesempatan emas terakhir bagi pelatih Shin Tae-yong untuk menilai semua aspek timnya secara detail dan akurat. Seperti pesan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ajang Piala Asia adalah ajang pemantapan tim menghadapi Piala Dunia bulan Mei-Juni mendatang. Jangan sampai karena ingin memburu tiket 8 besar, pelatih Shin Tae-yong mengorbankan target utama, yaitu ajang Piala Asia menjadi ajang pemantapan tim. Soal lolos atau tidak ke babak 8 besar Piala Asia itu menjadi nomor 2, karena target utama kita sebetulnya adalah bagaimana tim Garuda Muda tampil kompetitif di Piala Dunia Under-20 bulan Mei-Juni mendatang. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sepak bola.